Hitung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul meskipun di dalam Zoom meeting dengan perkuliahan kurikulum dan pembelajaran dosen pengampu Ibu Devi Solihat. Oke, insya Allah kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Febi Andriani, ada Alia Orkins Fitriani, dan saya Helga Rizky Utami yang akan mempresentasikan yaitu dengan tema macam model konsep kurikulum. Oke, next. Oke, yang pertama latar belakang. Yang melatar belakangi adanya model konsep kurikulum yaitu yang pertama, model-model pengembangan kurikulum memegang peranan penting dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Nah, jadi model-model ini memegang peranan penting dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Jadi sungguh sangat naif bagi para pelaku pendidikan di lapangan, terutama guru, kepala sekolah, atau pengawas, bahkan anggota komite sekolah jika tidak memahami dengan baik keberadaan, kegunaan, dan urgensi setiap model-model kurikulum. Kemudian yang kedua, latar belakangnya itu adalah salah satu fungsi pendidikan dan kurikulum bagi masyarakat adalah menyiapkan peserta didik untuk kehidupan di kemudian hari. Nah, pemahaman tentang kurikulum sendiri merupakan salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki seorang guru. Kompetensi pedagogik itu merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran pada peserta didik yang salah satunya yaitu kemampuan pengembangan kurikulum. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang melaju cepat. Nah, menuntut kemajuan masyarakat sebagai pelaku pendidikan juga berkembang untuk kompeten sebagai produk hasil dari proses pendidikan. Oke, di next. Oke, di sini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa pengertian model konsep kurikulum? Kemudian, bagaimana model konsep kurikulum? Dan yang ketiga, apa saja sih model konsep kurikulum itu? Oke, next. Nah, kita masuk ke tujuan. Yang pertama, tujuannya itu untuk mengetahui pengertian dari model konsep kurikulum. Yang kedua, untuk mendeskripsikan model konsep kurikulum. Dan yang terakhir yaitu kita mengetahui macam-macam model konsep kurikulum. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kurikulum dan model konsep kurikulum yang akan dibahas atau dibawakan oleh Alia Orkins Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Helga yang sudah mempersilahkan saya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian kurikulum dan model konsep kurikulum. Pengertian kurikulum sendiri dapat diartikan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar. Nah, kurikulum menurut J. Lloyd Trump dan Delmas F. Miller, kurikulum itu segala hal yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran
termasuk proses mengajar, cara mengevaluasi murid, program studi, bimbingan dan penyuluhan, supervise dan administrasi, serta hal-hal struktural terkait dengan waktu, jumlah ruangan, serta kemungkinan memilih mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya ada pengertian dari model konsep kurikulum. Nah, model konsep kurikulum itu dasar untuk pengembangan kurikulum atau pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Nah, model konsep kurikulum ini dengan memahami esensi model pengembangan kurikulum dan sejumlah alternatif model pengembangan, para pengembang kurikulum itu diharapkan akan bisa bekerja secara lebih sistematis, sistemik, dan optimal, serta harapan ideal terwujudnya suatu kurikulum yang akomodatif dengan berbagai kepentingan, teori dan praktik, dan bisa diwujudkan. Boleh next. Nah, ada macam-macam model konsep kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum subjek akademis, yang kedua ada kurikulum humanistik, yang ketiga ada rekonstruksi sosial, dan yang keempat ada kurikulum teknologi. Nah, kurikulum subjek akademis itu tipe kurikulum tertua yang bersumber dari pendidikan klasik. Nah, sedangkan kurikulum humanistik itu memandang setiap peserta didik itu memiliki potensi untuk berkembang. Nah, kalau kurikulum rekonstruksi sosial, dia itu kurikulum sebagai alat untuk melakukan rekonstruksi. Dan yang terakhir itu ada kurikulum teknologi, dia itu berdasarkan teknologi, pendidikan masa ini dan masa yang akan datang. Next. Nah, yang pembahasan yang pertama dari macam model konsep kurikulum itu ada kurikulum subjek akademis. Nah, subjek kurikulum akademis ini tuh tipe kurikulum yang tertua ya, seperti tadi yang dijelaskan. Nah, proses belajarnya itu dilakukan oleh peserta didik tergantung kepada segi apa yang dipentingkan dalam materi pelajaran tersebut. Nah, kurikulum subjek akademis ini lebih mementingkan isi pendidikan. Isi pendidikan diambil dari disiplin ilmu-ilmu. Karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya menjadi lebih bersifat intelektual. Hilang ya share screen ya? Iya, boleh share screen ulang ya. Nah, lanjut ya. Tujuan dari kurikulum subjek akademis ini memberikan pengetahuan yang solid serta melatih para siswa berpengetahuan di dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, para siswa ini diharapkan memiliki konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat. Sekolah itu harus memberikan kesempatan pada peserta didik untuk merealisasikan kemampuan mengenai warisan budaya. Nah, ada 3 pendekatan dalam pengembangan subjek akademis ini, yaitu yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Nah, pada pendekatan yang ini, murid-murid itu belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan bukan sekadar mengingatnya. Nah, yang kedua, ada studi yang bersifat intergatif. Nah, pendekatan ini merupakan respons terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif, terpadu. Nah, mereka itu mengembangkan suatu model kurikulum yang terintegrasi. Nah, ada beberapa ciri yang dikembangkan dari pendekatan yang kedua ini, yaitu menemukan tema-tema yang membentuk satu kesatuan atau unifying theme.
yang maksudnya itu proses kerja ilmu, fenomena alam, atau masalah sosial yang membutuhkan pemecahan secara ilmiah. Nah, yang kedua itu ada menyatukan kegiatan belajar dari beberapa proses ilmu, dan yang ketiga itu ada menyatukan berbagai cara metode belajar. Nah, ada pendekatan yang ketiga, yaitu materi yang diajarkan tetap menekankan menulis, membaca, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Nah, pelajaran lain ada ilmu kealaman, ilmu kesosial, dan yang dihubungkan dengan kebutuhan praktis pemecahan masalah dalam kehidupan. Nah, kurikulum subjek akademis ini tuh terdapat 4 kelompok besar, yaitu ada correlated curriculum, yaitu pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran yang dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Nah, kurikulum dari kelompok ini tuh, kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antara organisasi materi atau konsep yang dipelajari dari satu pelajaran dengan pelajaran yang lain tanpa menghilangkan perbedaan esensial dari setiap mata pelajaran. Nah, yang kedua itu ada unified atau concentrate curriculum, yaitu pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai disiplin ilmu. Nah, yang ketiga itu ada integrated curriculum. Nah, integrated curriculum ini tidak adanya warna disiplin ilmu. Nah, bahan ajar itu diintegrasikan menjadi satu keseluruhan yang disajikan dalam bentuk satuan unit. Dalam satu unit itu ada hubungan antara pelajaran serta berbagai kegiatan siswa. Nah, cirinya itu ada pertama, unit harus satu kesatuan yang bulat dan dari seluruh bahan pelajaran. Nah, yang kedua ada unit didasarkan pada kebutuhan anak, baik yang pribadi maupun sosial, serta bersifat jasmani atau rohani. Nah, yang ketiga ada unit itu memuat kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada unit itu merupakan motivasi sehingga anak dapat berkreasi. Nah, yang kelima percobaan atau perolehan pengalaman yang membutuhkan waktu lama. Nah, yang ketiga kelompok besar dari kurikulum subjek akademis ini ada problem solving kurikulum, yaitu pola organisasi isi yang bertopik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Alia atas pemaparannya. Kemudian ada kurikulum humanistik ya yang akan saya jelaskan. Nah, jadi kurikulum humanistik ini yaitu kurikulum yang mengikuti aliran pendidikan pribadi sesuai dengan artinya ya. Human itu artinya kan manusia. Ya, jadi mengikuti aliran pendidikan pribadi yang memandang bahwa setiap peserta itu memiliki potensi, memiliki kekuatan, dan memiliki kemampuan untuk berkembang. Nah, segala potensi yang dimiliki peserta ini sangat menentukan dalam proses pengembangan tingkah laku. Jadi, pada kurikulum humanistik ini meyakini gitu setiap peserta itu memiliki potensi yang ada di dalam dirinya yang bisa membantu untuk mengembangkan tingkah lakunya. Kemudian pendekatan di dalam kurikulum ini berpusat pada peserta didik dan mengedepankan pembimbingan manusia secara utuh atau biasa disebut memanusiakan manusia. Nah, sehingga pengalaman belajar peserta didik ditunjukkan pada minat,
kebutuhan, dan kemampuan. Di sini ada langkah penyusunan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mendesain pembelajaran yang mengasah minat, sikap, dan perhatian siswa. Jadi guru ini mendesain sebaik mungkin pembelajaran yang bertujuan untuk mengasah minat peserta didik, mengasah sikapnya, dan mengasah perhatian peserta didik. Kemudian yang kedua, menyampaikan dan mengenalkan topik, bahan, dan kegiatan belajar. Nah, langkah penyusunan pembelajaran yang kedua ini, guru itu harus mengenalkan dulu nih topik atau bahan ajarnya, bahan untuk nanti diajarkan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dibekali pengalaman menyenangkan. Nah, guru juga atau guru harus ada memberi bekal gitu kepada peserta didik. Jadi jangan monoton gitu ya kalau bahasa kitanya. Jadi harus ada pengalaman yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan hasil yang telah dicapai sehingga dapat dilakukan penyempurnaan terhadap hasil untuk dapat dilakukan upaya tindak lanjut. Nah, yang keempat ini maksudnya, jadi setelah guru itu memaparkan bahan ajarnya, menjelaskan bahan ajarnya, harus ada pembahasan hasilnya. Apakah peserta didik ini betul-betul paham? Boleh kita uji dengan evaluasi. Nah, nanti jawaban yang benar itu harus dibahas hasilnya. Jadi biar ada penyempurnaan terhadap hasil untuk dapat dilakukan upaya tindak lanjut. Jadi jangan hanya guru itu memberi evaluasi tanpa membahas gimana nih jawaban yang betulnya kayak gitu. Nah, kemudian berdasarkan hal itu, evaluasi tadi, kurikulum ini lebih mengutamakan proses daripada hasil, sehingga dalam kurikulum ini tidak ada kriteria pencapaian. Dalam perspektif psikologis, desain kurikulum yang berorientasi kepada siswa sering diartikan juga sebagai kurikulum yang bersifat humanistik, yang muncul sebagai reaksi terhadap proses pendidikan yang hanya mengutamakan segi intelektual. Nah, kemudian kurikulum humanistik juga menekankan adanya hubungan emosional yang baik antara guru dengan siswa. Jadi guru itu harus mampu membangun suasana yang akrab. Seperti tadi langkah penyusunan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik harus dibekali pengalaman ya yang menyenangkan. Jadi guru ini harus bisa gitu membangun suasana, harus bisa akrab dengan para peserta didiknya dengan mencurahkan segala perasaannya yang penuh kepercayaan gitu. Selain itu juga guru itu harus berperan sebagai sumber ini maksudnya mampu memberikan bahan pelajaran yang menarik serta mampu memperlancar proses pembelajarannya. Nah, di sini ada 3 hal yang harus dilakukan guru. Yang pertama yaitu mendengarkan menyeluruh berbagai ungkapan siswa. Jadi dalam kurikulum humanistik ini hal yang harus dilakukan guru yaitu mendengarkan. Jadi ketika ada siswa yang mengungkapkan perasaannya gitu ya, ungkap suara, ketika ada siswa yang ungkap suara, guru ini harus mendengarkan menyeluruh. Jadi jangan hanya didengar separuh atau sebagian gitu. Jadi harus menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu bersikap respek pada siswa. Yaitu pasti ya kita sebagai calon guru dan hal yang harus dilakukan guru dalam kurikulum ini itu bersikap respek kepada siswa. Dan yang ketiga itu bersikap alamiah. Nah, tidak seperti kurikulum subjek akademis yang tadi dijelaskan oleh Alia, di mana pelaksanaan evaluasi itu diarahkan untuk melihat keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran. Nah, pelaksanaan evaluasi dalam kurikulum humanistik ini lebih ditekankan proses belajarnya. Jadi bukan menekankan hasilnya, tetapi menekankan prosesnya. Dan kriteria keberhasilan itu ditentukan oleh perkembangan anak. Jadi pada kurikulum ini humanistik hasil evaluasi itu bukan yang menentukan. Yang menentukan itu adalah perkembangan anak. Karena di kurikulum ini
lebih menekankan prosesnya dibanding hasilnya. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada kurikulum rekonstruksi sosial yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Feby Andriani. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Helga. Selanjutnya yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Konsep kurikulum ini menekankan pentingnya kurikulum sebagai alat untuk melakukan rekonstruksi atau penyusunan kembali corak kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Di dalam kurikulum ini disusun rencana yang berkaitan dengan bagaimana menata kembali kehidupan masyarakat menuju tatanan yang dipandang lebih baik. Tatanan ini meliputi segi-segi sosial, politik, ekonomi, mental, dan spiritual. Melalui pendidikan di sekolah yang merupakan implementasi kurikulum siswa diajak untuk mengenali berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat sesuai dengan tingkat kemampuan berpikirnya, kemudian berupaya mencari alternatif pemecahannya. Kurikulum ini memiliki hubungan dengan kegiatan kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi. Dalam praktiknya, perancang kurikulum rekonstruksi sosial selalu berusaha menyelaraskan antara tujuan nasional dengan tujuan siswa. Kerjasama antar individu maupun kelompok merupakan kegiatan yang sangat dominan dalam pengajaran yang menggunakan kurikulum jenis ini. Dengan demikian, kompetisi antar individu maupun kelompok bukan hal yang diprioritaskan. Ahli kurikulum yang berorientasi pada kemajuan di masa yang akan datang menyarankan pentingnya kurikulum yang difokuskan pada hal yang terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional yang bertolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan berintikan kerjasama dan interaksi. Dengan demikian, kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem yang dihadapi masyarakat. Nah, kurikulum ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, asumsi tujuan. Asumsi yaitu tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Yang kedua, masalah-masalah sosial yang mendesak. Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah sosial yang mendesak. Yang ketiga, itu pola-pola organisasi. Pola-pola organisasi kurikulum disusun seperti sebuah roda. Tema utama sebagai poros roda yang kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah topik dengan berbagai macam kegiatan sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, kurikulum ini juga memiliki komponen-komponen. Yang pertama ada tujuan dan isi kurikulum. Tujuan kurikulum dapat berubah setiap waktu, bergantung pada perubahan masyarakat. Yang kedua ada metode. Dalam pemilihan metode, guru berusaha membantu siswa dalam menentukan minat dan kebutuhannya. Yang ketiga ada evaluasi. Nah, dalam kegiatan evaluasi, siswa dilibatkan terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Feby. Nah, sekarang kita beranjak ke materi pembahasan keempat, yaitu macam model konsep kurikulum yang keempat, kurikulum teknologi yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Alia Orkins Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Helga. Yang selanjutnya ada kurikulum teknologi. Nah, kurikulum teknologi itu dikembangkan berdasarkan teknologi pendidikan masa ini dan masa yang akan datang.
sehingga peserta didik itu ditekankan untuk membentuk dan menguasai kompetensi. Nah, kurikulum ini tuh diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawatan ilmu, tetapi pada penguasaan kompetensi. Nah, kompetensi itu merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai, dan juga diaktualisasikan dalam kehidupan. Contohnya, ada leadership, ada communication skill, ada problem solving, teamwork, strategic thinking skills, dan lain-lain. Nah, model desain kurikulum teknologi itu difokuskan kepada efektivitas program. Nah, metode dan bahan yang dianggap dapat mencapai tujuan. Nah, teknologi ini tuh mempengaruhi kurikulum yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu ada sisi penerapan hasil teknologi dan penerapan teknologi sebagai suatu sistem. Nah, ada ciri-ciri kurikulum ini tuh yang pertama, belajar dipandang sebagai proses respon terhadap stimulus atau rangsangan, dan yang kedua ada belajar diatur berdasarkan langkah-langkah tertentu dengan sejumlah tugas yang harus dipelajari. Yang ketiga, secara khusus siswa itu belajar individual meskipun dalam hal-hal tertentu bisa saja belajar kelompok. Nah, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Alia. Selanjutnya boleh di next. Nah, di sini ada ciri-ciri bahan ajar menurut kurikulum teknologi yang akan dijelaskan oleh Feby. Silakan Feby. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri bahan ajar menurut kurikulum teknologi. Yang pertama ada pengorganisasian materi kurikulum berpatokan pada rumusan tujuan. Yang kedua, materi kurikulum disusun secara berjenjang. Nah, yang selanjutnya, materi kurikulum disusun dari mulai hal yang sederhana menuju yang kompleks. Iya, slide selanjutnya, Feby. Udah kelihatan belum? Belum berubah. Masih slide yang ciri-ciri. Udah. Selanjutnya, untuk efektivitas dan keberhasilan implementasi kurikulum, teknologi hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Nah, yang pertama ada kesadaran akan tujuan. Siswa diberi penjelasan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, siswa diberi kesempatan mempraktikkan kecakapan sesuai tujuan yang harus dicapai. Nah, yang ketiga, siswa perlu diberitahu hasil pencapaiannya. Oke, di next. Ya, terima kasih Feby atas pemaparannya. Kemudian ini ada kesimpulan. Meskipun banyak definisi kurikulum yang satu dengan yang lainnya saling berbeda, ya tadi ada 4 ya, dari akademis, humanistik, rekonstruksi sosial, dan terakhir kurikulum teknologi. Meskipun satu dengan yang lainnya berbeda, tetapi dikarenakan dasar filsafat yang dianut oleh para penulis berbeda-beda. Jadi bedanya definisi setiap kurikulum itu karena filsafat yang dianut oleh para penulis itu berbeda-beda. Nah, walaupun demikian, ada kesamaan satu fungsi, yaitu bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dari
perbedaan keempat tadi sebenarnya ada kesamaannya, yaitu fungsinya kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum mengandung sekian banyak unsur konstruktif supaya pembelajaran berjalan dengan optimal. Di sini udah dituliskan ya, kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, mengandung sekian banyak unsur konstruktif supaya pembelajaran berjalan dengan optimal. Sejumlah pakar kurikulum berpendapat bahwa jantung pendidikan berada pada kurikulum. Jadi kurikulum itu bisa disebut juga jantungnya pendidikan. Nah, jadi baik buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulumnya. Ketika kurikulumnya baik, hasilnya pun akan baik. Dan ketika kurikulumnya kurang baik, hasilnya pun tidak jauh dari kurang baik. Nah, dengan demikian, kurikulum ini memegang peran penting bagi keberhasilan sebuah pendidikan bagi pendidik dan peserta didiknya. Oke, next. Ya, ini ada daftar pusakanya. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.